Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio. Kali ini kita akan mempelajari tentang kontrol positif dan kontrol negatif pada ekspresi gen. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu ekspresi gen. Ekspresi gen ini merupakan proses ketika informasi di dalam DNA digunakan untuk membuat protein. Nah, ekspresi gen ini melibatkan mekanisme kontrol positif dan mekanisme kontrol negatif. Jadi tuh ekspresi gen ini tuh menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Pada mekanisme kontrol positif itu ketika gen regulator menghasilkan aktivator. Nah, pada mekanisme kontrol negatif itu ketika gen regulator menghasilkan represor. Nah, sebelum itu untuk melakukan kerjanya tersebut, baik aktivator dan represor harus menempel di daerah tertentu di materi genetik, yaitu di DNA. Nah, tempat menempelnya itu disebut regulator protein binding site. Nah, jika aktivator atau represor akan menempel atau tidak akan menempel pada regulator protein binding site, ya, itu melibatkan molekul lain. Molekul lain tersebut itu yaitu molekul efektor. Nah, molekul efektor ini dikelompokkan menjadi inducer dan korepresor. Nah, dia dikatakan inducer apabila terlibat dalam peningkatan ekspresi genetik, sedangkan dia dikatakan korepresor apabila terlibat dalam penekanan ekspresi genetik gen tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme yang pertama, yang pada inducible system. Inducible itu tuh gen-gen yang ketika kondisi lingkungan berubah, ekspresi genetiknya meningkat, ya. Kita lihat dari kontrol negatif pada sistem inducible. Tahap pertama itu tidak ada inducer. Nah, gen itu dimatikan. Gen pengatur menghasilkan represor. Nah, represor ini akan menempel pada regulator protein binding site, bagian DNA yang mengontrol gen. Ketika represor menempel, ia menghalangi RNA polimerase sehingga transkripsi tidak dapat terjadi. Akibatnya, gen tidak aktif. Untuk tahap selanjutnya, yang ada inducer, gen diaktifkan. Saat inducer masuk, ia menempel pada represor dan membentuk kompleks represor. Nah, kompleks ini tidak bisa lagi menempel pada DNA sehingga operator menjadi kosong. Nah, selanjutnya RNA polimerase kini dapat bergerak ke arah promotor dan melakukan transkripsi. Intinya itu inducer menonaktifkan represor dan gen itu menjadi aktif. Pada kontrol positif, pengatur utamanya itu adalah aktivator. Nah, tahap pertama tidak ada inducer, gen tidak aktif. Gen pengatur menghasilkan aktivator dalam keadaan tidak aktif. Aktivator tidak bisa membantu RNA polimerase menempel ke promoter. Akibatnya RNA polimerase tidak mampu memulai transkripsi. Tanpa aktivator, gen tidak bisa diaktifkan. Tahap selanjutnya itu yang ada inducer, gen itu diaktifkan. Inducer itu menempel pada aktivator sehingga membentuk aktivator inducer kompleks yang aktif. Aktivator yang aktif lalu akan menempel pada regulator protein binding site di DNA. Kehadiran aktivator membuat RNA polimerase dapat menempel lebih kuat dan memulai transkripsi. Nah, intinya itu inducer mengaktifkan aktivator, gen menjadi aktif, ya. Nah, selanjutnya itu pada sistem reversible. Nah, sistem reversible ini mekanisme regulasi gen yang pada awalnya aktif tetapi bisa dihentikan jika ada molekul tertentu, ya. Molekul yang menghentikannya ini disebut korepresor. Nah, pada kontrol negatif, tahap pertama yang tanpa korepresor, gen itu aktif. Gen pengatur menghasilkan represor dalam bentuk tidak aktif, ya. Karena represor tidak aktif, ia tidak dapat menempel pada DNA, tepatnya di regulator protein binding site, ya. RNA polimerase dapat menempel ke promoter dan melakukan transkripsi.
sehingga gen itu bisa aktif. Pada tahap dengan korepresor, gen itu dimatikan. Ketika korepresor hadir, ia menempel pada represor. Korepresor ini akan mengaktifkan represor, membentuk kompleks represor, korepresor. Kompleks ini dapat menempel pada operator yang menutup akses RNA polimerase dan transkripsi akan terhenti. Korepresor mengaktifkan represor sehingga gen itu menjadi off. Ya, pada kontrol positif tuh pengendali utamanya adalah aktivator ya. Yang pertama pada tahap yang tanpa korepresor yang gen aktif itu aktivator dalam keadaan aktif ya. Aktivator menempel pada regulator protein binding site. Kehadiran aktivator membantu RNA polimerase menempel ke promoter. Transkripsi berlangsung normal ya, gen menjadi aktif. Aktivator itu memberi dorongan agar gen itu dapat bekerja. Nah, pada tahap selanjutnya ya, dengan korepresor ya, gen itu dimatikan. Ketika korepresor hadir, ia menempel pada aktivator. Kombinasi korepresor ditambah aktivator akan menghasilkan inaktif aktivator atau korepresor kompleks ya. Aktivator yang sudah inaktif tidak bisa menempel ke DNA. RNA polimerase tidak terbantu untuk menempel ke promoter. Nah, transkripsi tidak berjalan. Korepresor ini menonaktifkan aktivator ya, gen menjadi off gitu. Ya teman-teman. Jadi intinya kontrol positif itu ekspresi gen dapat terjadi hanya jika ada aktivator yaitu protein dari gen pengatur yang bertindak untuk mengaktifkan proses tersebut. Nah, pada kontrol negatif, ekspresi gen akan terhambat atau dimatikan apabila terdapat represor protein dari gen pengatur yang menghalangi proses tersebut. Kesimpulannya itu kontrol negatif itu selalu melibatkan represor, mau on atau off dengan represor. Sedangkan kontrol positif selalu melibatkan aktivator, mau dia on atau off dengan aktivator ya. Nah, pada sistem inducible, gen awalnya off itu akan diaktifkan atau dinyalakan dengan inducer. Sedangkan pada sistem reversible itu, gen awalnya yang on itu akan dimatikan oleh korepresor. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekian dulu ya materi kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.